mendapatkan suatu ilmu, itulah kita itu jalan atau menengok ke depan karena dengan yang samping maupun yang di belakang. Jadi ilmu itu sangat penting. Kalau misalnya cuma duduk di depan ngapa-ngapain kan juga nggak dapat ilmu. Ilmunya sendiri pasti juga masih kurang. Nah, selain itu ibu juga ingin menjelaskan tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kali ini kalian itu nanti bisa membuat cerita naratif. Nah, pembelajaran kali ini kan kita belajar mengenai naratif. Dari kemarin kita udah belajar mengenai pengertian sama definisi. Untuk alurnya sendiri itu mengenai pembelajaran kali ini. Yang pertama kalian nanti akan menyusun ini, menyusun cerita yang dibaca. Nah, kemarin kita sudah berikan beberapa video. Selain pelajaran kita juga ada taruh ada dulu dan yang pertama dulu kan belum jawab. Nah, dari beberapa materi pembelajaran sudah juga. Siapa yang masih ingat apa itu cerita naratif? Cerita Ada sama seperti fantasi. Nah, ya, jadi cerita naratif itu cerita yang saling bukan cerita fantasi. Jadi naratif itu bisa peristiwa yang terjadi sebelumnya atau peristiwa yang benar-benar kenyataan. Nah, selain itu kan juga ada ciri-ciri. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri cerita naratif? Apa saja? Nah, ciri-ciri cerita naratif itu tidak hanya tentang tempat atau waktu atau tapi adalah beberapa hal. Nah, selain itu, siapa yang sudah menonton video yang kita share? Apa yang kalian dapatkan dari 3 cerita tersebut? Siapa yang bisa menceritakan salah satu video saja? Siapa yang mau menceritakan? Iya. saya tidak melihat. Dan jadi dari ini kan ada ceritanya Jaka Taruk. Nah, jadi medianya itu sebenarnya itu mau pakai 2. Tapi kan sebagai pendiri juga harus menyesuaikan peserta didiknya di kelas seperti apa. Jadi dari cerita itu ini adalah alurnya. Alurnya sebenarnya itu ada 10. Tapi kronologi Ayu tadi sudah menyebutkan atau sudah betul. Sudah 10. Jadi itu adalah poin plus karena dari 3 video itu sebenarnya itu cuma mengambil 1 soal yaitu danau kata kuncinya. Nah, selanjutnya ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum itu ibu minta untuk kalian
Jadi berkelompok bukan berarti jawaban satunya pasti sama.
Benar.
bisa menjelaskan atau menceritakan cerita rakyat itu ada di kisah nyata atau tidak? Berarti termasuk naratif atau bukan sebenarnya? Bukan. Bukan. Siapa yang setuju Danau Toba itu naratif? Nah, jadi kemarin kan Ibu sudah jelasin naratif sama fantasi itu berbeda. Tapi ada cerita naratif yang difantasikan. Nah, tapi di dalam ceritanya Danau Toba sendiri itu naratif karena di sini itu menceritakan kehidupan dari Danau Toba itu. Terbentuknya Danau Toba. Nah, fantasinya dari mana? Ya dari hampir cerita yang akhir sendiri itu kan ada fantasinya. Jadi naratif itu bisa difantasikan, tapi nggak semua harus fantasi. Tapi kalau fantasi itu nggak bisa jadi naratif. Media gambar besar itu kan terlihat. Kalau dari ceritanya sendiri dia itu menemukan ikan lalu jadi jadi manusia, setelah itu kembali lagi ke ikan karena apa? Nah, jadi dampak apa atau sisi negatif apa yang sebenarnya nggak boleh dicontoh dari cerita Danau Toba? Nggak boleh melanggar janji. Nah, sama halnya seperti kalian sudah berjanji kepada guru kalian tidak mengulang kesalahan yang sama. Bukan masalah nanti bakal dikutuk atau bagaimana. Kita nggak pernah tahu kedepannya itu seperti apa. Nah, selain itu, setelah kalian mengikuti pembelajaran Ibu dari materi dari cerita Danau Toba, itu hal apa yang ingin kalian perbaiki? Kelakuan boleh, sikap boleh. Pembelajarannya ini membosankan atau tidak? Tidak. Ada yang perlu diperbaiki apa enggak dari pembelajarannya? Tidak. Ada Bu? Apa? Ada enggak kesulitan dari kalian mengerjakan media gambar berseri? Ada. Apa kesulitannya? Nama karakter. Nggak lihat video. Nah, paling kan rata-rata itu kalau dari video kan nggak punya paketan atau apa. Nah, selain itu di sini kan kalau kita mau pakai presentasi atau mau pakai video kan juga terbatas juga. Jadi cara Ibu menyesuaikannya yaitu dikirim melalui WA. Nah, itu kan melalui WA, kenapa Ibu kadang ngirimnya data atau kadang ngirimnya itu beberapa kali? Itu tadi untuk mempermudah kalian belajar. Nah, selain itu untuk pembelajaran kali ini media gambar besar ini menurut Ibu kalian sudah bagus, hebat juga karena melalui media gambar besar ini kan kalian bisa benar-benar menghayal tanpa kalian harus bingung-bingung cari temanya kemana atau apanya di mana. Jadi untuk pembelajaran naratif ini sudah 2 pertemuan. Jadi untuk yang selanjutnya kalian silakan membuat cerita naratif sendiri. Untuk cerita naratifnya tidak ditentukan temanya, tapi silakan kalian buat cerita naratifnya itu sekreatif mungkin. Kalian bisa contoh atau mulai berimajinasi sama seperti fantasi kemarin. Kalau untuk naratifnya itu jangan difantasikan banget. Kalau bisa ya yang benar-benar naratif gitu. Tapi kalau kalian kesulitan membuat ceritanya terlalu panjang, itu buat sedikit saja nggak apa-apa. Silakan disimpan bukunya. Silakan disimpan bukunya. Disimpan dulu bukunya.